Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Besar harapan kita semua berada dalam keadaan sehat dan takkan kekurangan satu apapun. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita masuk di dalam renungan pagi yang terambil dari Lukas pasal 21 ayat 36. Yang tertulis demikian, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudaraku yang terkasih, tanpa terasa waktu terus bergulir cepat. Minggu kemarin menandai 1 tahun gerejawi telah berlalu dan diakhiri dengan tema Kristus Raja. Memang seluruh rangkaian tahun liturgi akan berujung pada pengakuan Yesus Raja. Minggu besok adalah tahun baru gerejawi, diawali dengan masa Advent yang artinya penantian. Menanti yang dimaksud bukan hanya menanti untuk menyiapkan acara-acara Natal dan mulai menyibukkan dengan segala persiapan-persiapan yang pada akhirnya terkadang menyisakan ketidakpuasan dan perselisihan lantaran banyaknya ide yang tidak tertampung. Bukan demikian yang dimaksud. Advent semestinya menyadarkan kita bahwa melalui momen persiapan Natal, kita diajak untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Saudaraku yang terkasih, dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus kembali, kita diajak untuk tidak berdiam diri atau sekedar meratapi kehidupan. Dalam masa-masa penantian ini, kita justru diajak untuk berjaga-jaga dan berdoa, sebagaimana ditegaskan oleh penulis kitab Lukas. Berjaga-jaga artinya jangan tidur, jangan terlena, selalu waspada, dan di dalam berjaga-jagaan itu, di dalam kewaspadaan itu kita selalu tekun berdoa. Saudaraku yang terkasih, sikap berjaga dan berdoa akan menghasilkan hal yang luar biasa. Dengan berjaga dan berdoa, orang Kristen bisa luput dari sesuatu hal yang mendatangkan penderitaan. Meskipun kita harus akui bahwa banyak penderitaan di tengah-tengah dunia ini yang kita tidak bisa hindari. Ya, memang orang Kristen juga tidak steril dari bencana dan malapetaka yang biasanya mendatangkan penderitaan. Namun, kita juga harus menyadari satu hal, bahwa ada banyak penderitaan yang seharusnya bisa dihindari jika kita terus dalam sikap berjaga dan berdoa. Saudaraku yang terkasih, di dalam konteks pembicaraan kitab Lukas yang kita baca, penderitaan yang terbesar adalah berhenti berharap dan meninggalkan Tuhan. Sebelum hari kedatangannya, Tuhan Yesus memang mengatakan bahwa akan ada penderitaan yang menimpa umat manusia. Tetapi bagi mereka yang bertahan, mereka akan dikuatkan oleh Tuhan hingga mampu berhadapan dengan Tuhan pada kedatangan kembali. Kelompok ini akan menantikan kedatangan Tuhan itu sebagai sesuatu hal yang menggembirakan, karena mereka berjumpa dengan Allah yang adil, yang berlimpah kasih dan berlimpah kebaikan. Sehingga kelompok orang-orang ini yang menantikan Tuhan dan setia kepada Tuhan hingga pada akhirnya akan menikmati sukacita yang kekal. Tetapi akan berbeda bagi kelompok orang yang tidak setia kepada Tuhan dan memalingkan dirinya dari hadapan Tuhan. Kedatangan Tuhan kembali itu menjadi sebuah malapetaka dan ketakutan, karena pada saat itu mereka akan dihakimi sesuai dengan pilihan-pilihan hidup mereka.
Saudaraku yang terkasih, kembali kepada topik penantian dengan berjaga dan berdoa. Kitab Lukas seolah menegaskan bahwa mari mempergunakan masa Advent ke depan ini untuk mematangkan komitmen kita dan harapan kita hanya bersumber kepada Allah saja. Ketika kita memusatkan harapan hanya kepada Allah saja, maka apapun yang terjadi di dalam pengalaman keseharian kita tak akan menggoyahkan kita untuk berjumpa kembali hingga Yesus datang di kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus berjaga dan berdoa. Ada banyak dalam pengalaman hidup kami yang sering menarik mundur kami dalam masalah iman. Ada banyak pengalaman kami yang sering membuat kami menyingkirkan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tolong agar kami terus memusatkan harapan kami kepadamu. Dan di saat kami memusatkan harapan kepadamu, kami terus berjaga-jaga dengan hidup kami dan terus mengandalkan Engkau dalam situasi apapun yang kami hadapi. Berkati kami di sepanjang hari ini dan di sepanjang hari-hari berikutnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.